Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat 58 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 78 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Allah dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi
memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyanyikan nyanyian pengharapan kita dari Kidung Pujian 134 bait 1 Mercu Kurnia Cemerlang. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerangi dan mengajarkan kita dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan saat ini Kau perkenankan kami bersama-sama dalam kebaktian, meskipun tidak dalam satu tempat, tetapi kami percaya Kau ikat kami, Kau persekutukan kami dalam kasih-Mu, sehingga kami merasakan persekutuan yang hidup di dalam Engkau. Juga saat ini kami nanti dalam kebaktian ini akan menerima sakramen perjamuan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang siap sedia untuk menerima sakramen, karena Engkau yang melayakkan kami. Kami membuka hati atas karya-Mu. Biarlah sakramen perjamuan berguna bagi kami semua untuk pemeliharaan iman kami. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama memperhatikan bagian dari Kitab Injil Matius, pasal 25 ayat 1 sampai 13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pewartaan sabda pada saat ini dengan tema berpengharapan sambil berjaga dengan setia. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi dikisahkan bagaimana hal kerajaan sorga itu diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita yang dibawa oleh para gadis yang disebutkan di sana, gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana itu selalu memperhatikan agar bagaimana pelita yang dibawanya itu tetap menyala. Oleh karena itu selalu sedia minyak. Tetapi gadis-gadis yang bodoh ini ketika sudah membawa pelita yang menyala itu merasa sudah cukup, tidak siap-siap sedia minyak. Padahal bagaimana pelita yang dibawa itu bisa menyala kalau minyaknya habis? Ini bagian dari pengajaran bahwa kita dalam melaksanakan amanat Kristus supaya membawa pelita, membawa terang, karena kita ini sudah hidup di dalam terang, agar pelita atau terang yang bisa menerangi sesama, yang bisa mengatasi kegelapan, itu selalu kita bawa dan selalu ada, sehingga kita selalu menjadi bagian dalam karya Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Atau kalau dalam bacaan kita, sampai pengantin itu tiba. Sampai Kristus datang. Oleh karena itu, saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan bersama menerima sakramen perjamuan. Itu juga kita bersama-sama menghayati akan
pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam menyelamatkan dunia, termasuk kita. Oleh karena itu, kita yang membawa pelita, supaya pelita itu tetap terang, harus selalu dilihat minyaknya habis atau belum, masih banyak atau tidak. Kalau tinggal sedikit, ditambah. Perjamuan kudus ini sebagai penghayatan kita akan karya Kristus untuk menguatkan iman kita. Bagaikan kita menambah minyak dalam pelita itu supaya tetap terang, supaya pelita itu tetap menyala. Oleh karena itu, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan supaya kita tetap siap siaga. Jangan hanya karena kita, sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang, mari kita tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan. Setiap saat kita ini harus tetap setia dan menambah-nambahkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita setia hanya saat-saat tertentu, dan saat-saat tertentu juga tidak setia. Itu namanya tidak berjaga-jaga sebagai gadis-gadis bodoh. Mari kita selalu, sekali lagi selalu setia kepada Tuhan, siap siaga untuk kita hidup di dalam Tuhan dengan iman yang penuh, karena kita berpengharapan, berjaga-jaga, dan setia melaksanakan kehendak Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Mari kita bersama menyatukan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan ini. Engkau telah memperkenankan kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa siap sedia dengan minyak untuk pelita kami selalu menyala, dan juga kami tetap dalam iman yang teguh setiap saat untuk persekutuan dengan Engkau. Bapa di sorga, dan berkatilah perjamuan kudus ini untuk menguatkan iman kami. Kami serahkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan atau perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus, Dia sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita semua untuk menerimanya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya atau
sidi, serta anak-anak atau yang belum sidi. Kami juga menyambut dengan sukacita saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama kami saat ini. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita semua, maka kita harus memeriksa diri kita atau menguji diri kita atau mengadakan pendadaran. Kita masing-masing menguji diri atau mendadar diri di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita menguji diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Demikian. Kita bertanya kepada diri kita, apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Mari, saudara-saudara, di dalam hati masing-masing mengucap demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan Allah, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Kita bertanya kepada diri kita, apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan suami atau istri? Para suami hendaklah menjawab dengan kesungguhan hati demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan istri, walaupun kami mengaku tidak sempurna. Istri hendaklah menjawab dengan kesungguhan hati demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan suami, walaupun kami mengaku kami tidak sempurna. Kita bertanya kepada diri kita, apakah kita hidup dalam damai dengan orang tua atau dengan anak kita? Para orang tua menjawablah dengan kesungguhan hati demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup damai dengan anak kami, walaupun kami mengaku tidak sempurna. Anak-anak, ditirukan ya, dengan sungguh ditirukan menjawab demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan orang tua kami, walaupun kami mengaku kami tidak sempurna.
Mari kita bertanya kepada diri kita demikian. Apakah kita hidup dalam damai dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Mari semua menjawab dengan kesungguhan hati demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan semua, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk bersaksi tentang kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk menerima perjamuan kudus saat ini. Mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami dipersatukan di dalam Kristus. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau undang mengikuti perjamuan kudus ini. Ya Allah, kami menyambut perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur dan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita juga meyakini bahwa Kristus juga mengundang anak-anak untuk turut serta dalam perjamuan kudus, dan jangan sampai kita menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 14. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Tuhan Yesus Kristus yang pada malam menjelang Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus Kristus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus Kristus
juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan dalam satu meja perjamuan Tuhan. Roti dan anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk karya penebusannya menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menghayati dan memastikan bahwa kehidupan keimanan kita dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan kita nanti akan memakan bersama-sama. Bagi saudara-saudara dan anak-anak yang juga menerima makanan pengganti roti, terimalah dan nanti kita akan makan bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus
telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Bagi anak-anak, diterimakan melalui orang tua. Terimalah roti ini ataupun makanan pengganti roti, dan nanti kita akan makan bersama-sama. Mari, roti yang kita terima atau makanan pengganti roti yang kita terima, kita makan bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Kita makan bersama-sama. Anggur yang kita terima dalam cawan ini ataupun minuman lain pengganti anggur yang kita terima adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, dan kita nanti akan meminumnya bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
terimalah anggur atau minuman pengganti anggur. Nanti kita akan meminum bersama-sama. Mari. Anggur ataupun pengganti anggur, minuman pengganti anggur yang kita terima, kita minum bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Kita minum bersama-sama. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah diperkenankan menerima sakramen perjamuan sebagai pemeliharaan iman kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita menaikkan syukur dan memuji namanya, nama Tuhan, atas kasih yang telah dicurahkan bagi kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita masing-masing berucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan khusus perjamuan kudus. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Nah, dasar persembahan kita dari surat Efesus 5 ayat 19b sampai 21 yang demikian. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita. Kidung Jemaat 337 bait 1, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Kau sertai, Kau berkati kami dalam kebaktian ini. Kau perkenankan kami mendengarkan firman-Mu. Kau perkenankan juga kami mempersembahkan persembahan. Biarlah benar-benar mati dalam kami mempersembahkan. Kau perkenankan menjadi karunia-karunia yang hidup, sehingga persembahan ini benar-benar menjadi bagian dalam karya-Mu untuk pelayanan jemaat-Mu, khususnya GKJ Dayu, mendatangkan damai sejahtera di dunia ini. Perkenankan pada saat ini kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, juga karena lanjut usia. Berkatilah mereka Tuhan. Meskipun dalam kelemahan raga tetap merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan tubuh dan jiwanya. Dan kami percaya dengan pertolongan-Mu kesehatannya semakin membaik. Seluruh keluarga yang melayani mendampingi, berkatilah untuk karunia kesabaran dan damai sejahtera-Mu. Kami juga pada saat ini secara khusus mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan raga karena virus corona. Berkatilah mereka Tuhan untuk dikarunia kesabaran, kekuatan jiwa raga juga, dan karunialah pemulihan kesehatan mereka. Saudara-saudara kami yang di garda depan untuk mengatasi virus corona ini, baik dokter, perawat yang menangani para pasien, juga para penyedia sarana, relawan, berkatilah untuk mereka juga jadi bagian dalam karya-Mu dalam
mengungkapkan pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Juga kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam proses pembuatan vaksin COVID-19. Sertai dan berkatilah mereka Tuhan, agar dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan buah yang baik juga untuk bangsa kami dan untuk seluruh dunia. Bapa di surga, berkatilah juga para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para pemimpin di daerah-daerah, sampai kepada saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT. Berkatilah untuk mereka boleh merasakan penyertaan dan berkat-Mu dalam kegiatan dan kepemimpinan mereka, mendatangkan damai sejahtera di masyarakat. Kami mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja yang saat ini telah mengadakan kebaktian di gedung gereja, ataupun yang belum mengadakan dan mengadakan kebaktian di dalam media-media online sebagaimana GKJ Dayu. Sertai dan berkatilah untuk boleh menjadi berkat bagi semuanya. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi upaya-upaya gereja-gereja ataupun lembaga-lembaga lain juga di masyarakat yang memberikan bantuan bagi saudara-saudara kami terdampak karena pandemi ini. Berkatilah mereka agar boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami juga mohon berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang saat ini dalam studi mereka yang harus dilaksanakan masih secara online dan belum bisa berkumpul di kelas. Berkatilah agar mereka juga merasakan apa yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi mereka. Bapa di surga, doa ini kami serahkan kepadamu. Hanya karena kasih-Mu yang terungkap di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424, bait 1 sampai 3, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
dan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan ibadah ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa mengingat bahwa Tuhan menghendaki agar kita siap dengan minyak untuk pelita yang kita bawa tetap menyala sampai Ia datang. Kita harus senantiasa berjaga-jaga agar kita senantiasa mengungkapkan kesetiaan kita kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin.